Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Road to a Regenerative Future Video Podcast by Green School Foundation bersama saya Chandra Maheswari sebagai Development Manager di Green School Foundation. Untuk video podcast kita kali ini, kita kedatangan tamu merupakan petani muda lokal Bali yang sangat menginspirasi. Mari kita sambut bersama Martana. Halo Martana, apa kabar? Hai. Kebetulan Martana ini juga sangat aktif di bidang pertanian dan kita juga sempat bertemu dulu sebelumnya di Green School ya. Benar. Iya, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Baik. Jadi perkenalkan, saya Martana. Jadi saya salah satu yang istilahnya sudah berkecimpung di bidang pertanian. Jadi saya berkecimpung di bidang pertanian dari kecil seperti itu. Jadi orang tua juga di bidang pertanian, bapak, ibu, dan juga kakek nenek. Jadi sudah sangat turun-temurun istilahnya pertanian itu saya dapatkan seperti itu. Jadi lingkungan kecil saya itu masih di daerah Denpasar pinggiran, jadi Denpasar Utara. Jadi di daerah Denpasar Utara itu mungkin sekarang lagi pesat-pesatnya pembangunan. Cuman kalau misalnya balik lagi 20 tahun terakhir itu masih istilahnya pertaniannya masih eksis kayak itu. Iya. Karena sekarang mungkin karena tergerus arah ibu kota yang semakin padat seperti itu, jadi arah pinggirannya itu sudah mulai istilahnya dibangun kayak itu. Jadi masa kecil saya di pertanian kayak itu. Kemudian saya tertarik dengan pertanian itu sendiri mungkin karena beberapa memori dari bapak, diajak bertemu petani, diajak bertani, diajak nanam sayur. Itu beberapa memori yang masih saya ingat sampai saat ini. Dan waktu itu Denpasar Utara itu masih tidak sekredit sekarang. Jadi ada rasa di mana ketika bertani atau di lahan atau di ladang itu merasa ya kayak orang-orang sekarang bilang tuh healing kayak gitu. Iya. Mungkin dulu belum ada healing, cuman yang dulu itu emang saya rasakan itu sangat nyaman seperti itu, sangat istilahnya sangat sunyi seperti itu, tidak ada istilahnya crowded atau mobilitas transportasi atau kendaraan seperti itu. Jadi itu yang membuat saya tetap di bidang pertanian kayak gitu. Jadi kondisi yang membuat saya ingin tetap di sana dari segi alamnya pun dari segi kenyamanan yang diberikan ketika bertani. Berarti memang dari kecil Martana sudah diperkenalkan dengan dunia pertanian, orang tuanya pun juga aktif di dunia pertanian, dan itu di wilayah Denpasar Utara ya. Iya, memang Denpasar itu salah satu kota yang termasuk padat di Bali, dan dari segi pertanian pun juga masih ada beberapa masyarakat yang aktif untuk berkecimpung di dunia pertanian itu sendiri. Untuk saat ini kesibukannya apa aja, Martana? Kalau kesibukan saat ini full time di Astung Karawaci. Cara juga sudah tahu, jadi Astung Karawaci salah satu social enterprise. Jadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan pariwisata. Jadi karena saya juga background sedikit tentang terkait dengan pendidikan. Jadi saya juga lulusan S1 pertanian dan S2 pertanian di Universitas Udayana. Jadi mungkin sangat fit dengan apa background saya. Jadi selain masa kecil, saya juga melanjutkan untuk studi ke jenjang yang lebih tinggi untuk menuntut ilmu pertanian itu sendiri. Dan di Astung Karawaci sendiri saya mau mendapat kesempatan untuk menggerakkan istilahnya pertanian regeneratif lagi seperti itu. Mungkin pertanian regeneratif itu lebih mereintroduce atau mengenalkan kembali, karena mungkin dari tetua-tetua kita dulu sebelum istilahnya revolusi hijau, intensivitas pertanian yang tinggi sekitar tahun 70 sampai 80-an. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang sudah dilakukan tetua kita, kita lakukan lagi seperti itu. Jadi saya mendapat kesempatan untuk mengajak petani-petani untuk kembali lagi ke tradisi sebelum Green Revolution atau revolusi hijau seperti itu. Mempraktikkan apa yang ada di sekitar, itu kita manfaatkan untuk istilahnya sistem pertanian itu sendiri. Berarti memang sepertinya bidang pertanian itu sudah mendarah daging sepertinya di Martana sejak lahir. Jadi tidak hanya keluarga yang menerapkan pertanian, lingkungan. Jadi lingkungan memang sangat mensupport juga ya, sehingga akhirnya
Bli Martana konsisten Yep. untuk berkecimpung berkarir di bidang pertanian dan sekarang sedang aktif bekerja menjadi bagian dari Astung Caraway itu sendiri ya. Boleh diceritain nggak sedikit tentang seperti apa sih Astung Caraway? Mungkin untuk teman-teman di sini yang belum tahu seperti apa itu Astung Caraway. Ya. Jadi Astung Caraway dibentuk pada tahun 2020 di pas waktu COVID. Di 2020 itu saya ingat kita masih sangat dari bawah seperti itu. Jadi kita belum punya bangunan dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dengan atas dasar kepercayaan yang diberikan petani untuk berada di salah satu subak yang namanya Subak Omolambing. Subak Omolambing. Yang sangat dekat dari sini. Letaknya di Sibangkajo seperti itu. Jadi dari sana kami diberikan kesempatan bersama-sama petani untuk bekerja, untuk mentransisi dari pertanian konvensional menuju pertanian yang regeneratif seperti itu. Jadi selain Astung Caraway juga bidang pertanian, Astung Caraway juga bergerak di bidang pariwisata. Jadi pariwisata ini mendekatkan kembali orang-orang untuk sadar akan dari mana sih sumber makanan mereka seperti itu. Dan juga mendekatkan diri ke alam. Mungkin sama kayak background yang saya di awal, ketika di alam itu rasanya beda seperti itu. Nah itu dua tujuan yang Astung Caraway mencoba untuk salah satu visi ke depan seperti itu. Dan juga ketika kita balik lagi ke Subak Omolambing seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berbicara dengan petani yang ada di sana, kita juga mendengarkan apa sih keluh kesah beliau seperti itu. Memang dari keluh kesah beliau yang pertama terkait dengan kondisi tanah yang semakin hari semakin banyak menggunakan input kimia sintetik seperti itu membuat salah satu petani bilang kalau kita terus mempraktekkan ini, ke depannya kita akan menanam padi di area pasir seperti itu karena kondisi tanah yang rusak seperti itu. Dan yang kedua, kurangnya minat generasi muda. Jadi generasi muda untuk bertani itu sangatlah kurang. Karena mungkin bisa dilihat kalau kita ke daerah pertanian, kita bisa lihat orang-orang yang ada di sana itu cenderung 50 tahun ke atas seperti itu, bahkan mungkin 60 tahun ke atas seperti itu. Nah, itu yang membuat kita untuk menjadikan itu sebagai visi kita ke depannya. Jadi selain pertanian, juga kita bergerak di bidang pariwisata yang seperti saya bilang tadi di awal. Jadi pariwisata ini lebih lagi sama dengan visi kita tadi untuk mendekatkan manusia ke sumber makanan mereka dan ke alam. Jadi kita ada istilahnya Astung Caro Trail. Di Astung Caro Trail itu kita jalan kaki dari selatan Bali ke utara Bali. Itu ada 10 hari program dan ada juga 6 hari program. Kita dari sentral Bali ke utara Bali. Jadi tujuannya ya untuk istilahnya mengingatkan diri kita lagi kayak gitu. Akan mungkin karena arus globalisasi yang sangat pesat sekarang, jadi itu sih pesan di baliknya. Jadi setiap stop juga nanti bakalan ada kayak belajar budaya. Itu setiap kita jalan, esokan harinya ada stopping point. Jadi stopping point itu nanti kita belajar budaya dan pertanian. Kalau kita melihat kondisi pertanian di Bali, itu mungkin sedikit unik ya. Unik. Kalau dari selatan Bali itu mungkin lebih ke arah padi. Kalau misalnya ke utara itu sudah mulai arah sayuran, kopi, cengkeh, durian. Ke bawah lagi nanti padi kayak itu. Jadi kita juga ingin memperkenalkan itu. Betul. Selain itu program di Astung Caraway ada seperti hands-on activity gitu nggak yang bisa dilakukan oleh para peserta, para turis umumnya, karena salah satu hal yang menarik di Astung Caraway adalah memperkenalkan pertanian organik itu sendiri ya. Seperti apa kira-kira program selain dari trail tadi ya, Astung Caraway ya? Jadi ada beberapa hands-on activity. Kita biasanya bilang farm experience, di mana itu juga bisa dinikmati untuk para turis. Dan kita juga ada kegiatan gotong royong. Jadi gotong royong itu lebih mengenalkan kembali, mengajak kembali orang-orang lokal untuk lokal maupun internasional untuk kembali lagi bertani seperti itu. Baik hanya sekedar untuk menanam atau untuk merawat tumbuhan seperti tanaman. Jadi itu yang kita kenalkan. Mungkin saya menamakan terkait dengan challenge anak muda seperti itu. Jadi kita juga mengajak anak muda dengan beberapa kegiatan yang sudah kita pernah jalani. Kita juga ada akademi. Jadi waktu pasca COVID itu kan masih beberapa orang kehilangan pekerjaan. Kita membuat akademi, jadi kita memberikan kesempatan untuk beberapa orang untuk belajar bersama kita. Di kedepannya kita akan memberikan
semacam rekomendasi untuk perusahaan atau tenaga-tenaga yang memerlukan di bidang perkebunan seperti itu. Itu upaya kita juga ada Iwana Suba seperti itu. Ada sekolah Suba juga. Di sekolah Suba dan Iwana Suba ini hampir mirip untuk memberikan edukasi untuk anak-anak muda di bidang pertanian seperti itu. Yang terakhir juga kita punya internship seperti itu. Jadi kita juga mengupayakan untuk bisa berkolaborasi dengan universitas, yang dimana universitas kita ketahui, salah satunya Universitas Udayana dan Brawijaya. Universitas itu merupakan sumber dari pengetahuannya. Sementara petani itu memerlukan pengetahuan. Jadi kita mencoba mengkoneksikan dari pengetahuan yang dimiliki oleh para mahasiswa dan untuk mengkoneksikan ke petani yang haus juga akan pengetahuan seperti itu. Sepertinya sangat banyak program dari Astung Karawae, jadi tidak hanya melakukan aktivitas, tapi menginvolve untuk young generation juga ya. Benar. Untuk anak-anak muda, itu lokal, untuk anak muda Bali. Ya, anak muda Bali. Ya, sangat menarik untuk lebih lanjut kita mempelajari dan mendiscover tentang program dari Astung Karawae ini, karena balik lagi ke peluang itu sendiri. Jadi pertanian tidak hanya hard labor, bekerja di sawah gitu, kotor-kotoran gitu, tapi ternyata banyak sekali peluang yang bisa diambil, di-create, dibuat sendiri untuk menciptakan lapangan kerja. Tidak hanya lapangan kerja, namun juga peluang pendidikan bagi anak-anak muda agar bisa menjadi generasi penerus sebagai petani, begitu ya. Mungkin saya sedikit pengen berbagi sama Martana, pengen sharing sama Martana terkait dengan peran anak muda nih, gitu. Karena tadi berbicara tentang anak muda, memang kita ketahui sekarang ini, belakangan ini masih menjadi tantangan untuk peran dari keterlibatan anak muda di bidang pertanian. Bahkan dari sekian permasalahan, sekian krisis yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara, salah satu negara agriculture ya, salah satu negara agraris terbesar di dunia. Salah satu permasalahannya adalah regenerasi itu sendiri gitu. Bagaimana perspektif Martana tentang kurangnya minat generasi muda itu? Kalau misalnya dari segi minat, mungkin yang tadi dibahas terkait dengan mungkin perspektif ya, anak muda lebih ke hard labor seperti itu. Sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya kalau misalnya dilihat, itu ada beberapa yang masih bisa. Satu, memang dari segi produksi itu memang ada beberapa teman saya juga yang fokus di bidang pertanian itu bisa menghasilkan keuntungan yang besar sebenarnya per bulannya. Perspektif dari anak muda itu sendiri harus melihat juga bahwa di pertanian itu sebenarnya dari segi bisnis pun ada seperti itu. Jadi mungkin kurangnya anak muda melihat potensi itu sehingga membuat kurangnya minat seperti itu. Dan dari saya sendiri mungkin dari segi tourism seperti itu, tourism juga ada potensi untuk dikembangkan ke arah sana. Jadi tourism itu semacam bonus. Dari segi produksi kita bisa unggul, katakan itu udah bisa mencukupi untuk profit kita begitu. Kalau kita bisa memadupadankan ke tourism kayak itu, ke edukasi, itu akan membuat bonus gitu. Jadi mungkin kurangnya anak-anak muda melihat potensi itu yang menyebabkan ketertarikannya itu kurang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau digeluti pun karena bapak seorang petani selama ini dan ibu juga, ya setidaknya untuk makan dan untuk memberikan pendidikan untuk anaknya sendiri pun masih bisa seperti itu. Dari saya sendiri mungkin mencobalah keluar dari out of the box, keluar dari kota, biar bisa melihat, oh ternyata ada loh potensi yang besar dari segi produksi maupun memadupadankan dengan pariwisata. Sebenarnya memang peluang itu banyak, bahkan di saat kita dihadapkan oleh tantangan pun kita bisa turn it into opportunity gitu ya, peluang itu sendiri. Dan bagaimana juga selama ini Martana berkecimpung di dunia pertanian, sejak lahir, keluarga, lingkungan semua di bidang pertanian, tidak memutus minat dari Martana sendiri untuk berkecimpung di dunia pertanian dan mengembangkan apa saja nih potensi yang bisa digali dunia pertanian itu sendiri ya. Sebagai informasi, jadi salah satu program dari Green School Foundation itu adalah kami memberikan beasiswa pendidikan sarjana untuk mahasiswa strata 1
Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Universitas Udayana, Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Pertanian gitu. Jadi menurut Martana sebagai praktisi ya dan alumnus juga dari Universitas Udayana, dengan adanya program beasiswa ini bagaimana menurut pandangan Martana, apakah kita bisa mensupport ranah pertanian ini, mengundang semakin banyak lagi petani-petani muda generasi ke depan? Ya, kalau dari saya sangat setuju dengan hal scholarship ini dan sangat mendukung. Kenapa begitu? Karena dari segi pengalaman saya sebagai mahasiswa sebelumnya, banyak sekali orang-orang yang istilahnya memerlukan scholarship ini seperti itu. Dari segi kondisi finansial mungkin minatnya itu sebenarnya sangat tinggi, tapi untuk menjalani perkuliahan itu karena finansialnya kurang, jadi akan sulit seperti itu. Jadi banyak beberapa teman-teman yang mendapatkan beasiswa dan sangat berprestasi. Dan itu juga mungkin salah satu pesan dari saya, kalau misalnya nanti program ini jalan, ya orang-orang yang calon-calon praktisi maupun pertanian ke depannya maupun pembisnis pertanian itu mungkin dengan program scholarship ini akan memberikan istilahnya semangat kayak itu untuk tetap di bidang pertanian kayak itu, untuk membuka sebuah pintu karir mereka ke depan kayak itu. Karena perspektif lagi balik ketika orang sudah lulus kuliah dengan perspektif dengan orang yang mungkin masih lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan, mungkin dari segi pengalaman dengan masuk ke universitas itu lebih besar pengalamannya. Jadi berinteraksi dengan orang, menghadirkan suatu presentasi di depan halayak umum, itu mungkin keunggulannya. Jadi mungkin dari saya, ketika orang-orang dengan minat dan bakat di bidang pertanian ketika memperoleh beasiswa ini, saya rasa akan memiliki peranan penting untuk Bali maupun negara Republik Indonesia ini. Ya, jadi memang menurut pandangan Martana sendiri juga dengan pemberian beasiswa ini sebagai menjadi peluang juga ya untuk anak-anak muda agar meneruskan pendidikannya. Jadi kalau untuk kami di program Green School Foundation ini, kita juga memang salah satu kriterianya adalah kita memberikan beasiswa ini kepada anak-anak petani gitu, dengan harapan mereka bisa melanjutkan kembali seperti Martana, mereka bisa melanjutkan kembali apa yang sudah dilakukan untuk memajukan pertanian itu sendiri dan tidak meninggalkan apa yang sudah mereka miliki begitu. Ya, balik lagi ke salah satu program kita, yaitu memberikan beasiswa sarjana kepada anak petani. Karena kan pendidikan sebenarnya satu hal yang esensial ya penting untuk kita sebagai masyarakat, sebagai individu untuk menjalankan dan mengikuti pendidikan itu sendiri. Nah, dengan memberikan beasiswa pendidikan ini, kadang banyak nih orang yang berpikir bahwa kalau untuk jadi petani, terus ke sawah, gitu, doing the gardening, bla bla bla, kenapa harus sampai menjalankan pendidikan yang tinggi gitu. Nah, menurut Martana sendiri seperti apa? Ya. Jadi mungkin dari segi pertaniannya dulu ya Kak ya, Chandra. Terkait dengan pertanian itu kan dari segi kalau cakupan itu sangat luas seperti itu. Jadi kenapa orang pertanian itu perlu untuk, atau orang lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan itu perlu untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi seperti itu. Jadi karena yang pertama memang dari segi skup pertanian itu sangat luas. Jadi, banyak sekali ilmu-ilmu atau inovasi-inovasi yang kita perlu istilahnya gali seperti itu. Mungkin di sektor pertanian secara langsung mungkin akan lebih sulit kita mendapatkan waktu. Kayak kita memang perlu fokus ke produksi seperti itu. Jadi kita tidak ada waktu untuk trial and error. Di mana proses pembelajaran yang baik itu kan ketika kita ada istilahnya kegagalan, dari sana kita belajar, dan universitas itu atau perguruan tinggi itu menyediakan itu untuk kita. Jadi perguruan tinggi menyediakan
istilahnya masa depan petani itu untuk gagal dulu kayak gitu. Betul. Jadi itu yang mungkin membuat orang itu bisa lebih banyak belajar di sana, menggali ilmu ataupun inovasi-inovasi dari kegagalan-kegagalan. Gitu. Jadi nanti bisa diterapkan untuk petani yang sudah melakukannya di suatu area seperti itu. Jadi inovasi-inovasi itulah yang nanti akan sangat membantu petani yang memang full time atau memang sepenuh hidupnya udah bertani kayak itu. Iya. Jadi petani yang sudah bertani itu untuk risiko gagalnya itu sangat tinggi ketika ada suatu inovasi kayak itu. Jadi ketika beliau gagal karena itu adalah main income-nya, salah satu income pendapatan utamanya. Jadi risiko untuk keluarga, untuk dirinya sendiri itu sangat tinggi. Jadi itulah peranan kenapa penting untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, karena proses trial and error tadi berusaha untuk istilahnya menerima kegagalan untuk sebuah inovasi atau solusi ke depannya kayak gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusannya nanti bisa memberikan pengetahuan atau teknologi-teknologi baru yang di perguruan tinggi itu mereka dapatkan seperti itu. Ya, berarti itu bisa menjadi benefit Ya. benefit sendiri bagi nanti para sarjana pertanian untuk ternyata mereka bisa meng-create inovasi itu dan mereka bisa implementasikan kembali, entah itu ke keluarganya, entah itu ke desanya, entah itu ke petani-petani yang juga sudah berumur gitu ya. Oke, mungkin untuk yang terakhir sebagai pesan, kira-kira ada pesan nggak dari Martana untuk generasi penerusnya nanti dan mungkin teman-teman Martana nanti di dunia pertanian ini? Jadi kalau pesan saya sih terkait dengan pengalaman ya, saya hanya men-sharing pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan baik itu pertanian maupun di dunia pariwisata berkolaborasi dengan pertanian saat ini. Mungkin lebih mengembangkan kolaborasi seperti itu. Jadi baik itu kolaborasi sewaktu kuliah dengan dosen seperti itu, dengan mahasiswa senior seperti itu, atau kakak tingkat. Jadi lebih mengembangkan koneksi dan kolaborasi ke depannya. Jadi karena itu sebagai modal awal untuk mencari dunia kerja nanti seperti itu. Dan tentu juga terkait dengan keahlian atau skill, kita tidak hanya cukup dengan satu skill saja. Mungkin juga sembari kuliah juga kita mendorong skill-skill yang lain. Mungkin skill berbahasa kayak itu. Jadi mungkin itu yang saya rasakan ketika kita bisa mengkomunikasikan atau membahasakan sesuatu yang kita sukai ke bahasa orang lain. Mungkin yang di Bali cenderung ke bahasa Inggris kayak gitu, karena kita juga di dunia pariwisata kayak itu. Itu yang memudahkan kita terkoneksi dengan suatu pekerjaan atau suatu apa yang keminatan yang masih kita sukai seperti itu. Oke, itu salah satu juga kenapa saya sempat juga di Green School dulu, sekarang di Astung Karowe juga sangat penting akan bahasa itu sendiri. Jadi baik itu bahasa nasional maupun bahasa internasional seperti itu. Jadi pesannya ya, satu skill tidak cukup, coba skill yang lain juga seperti itu. Satu skill tidak cukup, coba skill yang lain juga. Salah satunya adalah dari segi bahasa. Karena memang bahasa itu mengkoneksikan siapapun ya. Mau berbagai macam bahasa, tapi kalau kita bisa menguasai satu bahasa selain dari bahasa Indonesia, kita bisa berkoneksi dengan orang-orang di luar sana untuk membuat peluang-peluang lagi untuk memajukan pertanian kita. Oke, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Terima kasih sebelumnya Martana sudah berkenan. Semoga kita bisa bincang-bincang lagi di lain kesempatan. Oke, sekian video podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami dan pantengin terus untuk Road to a Regenerative Future video podcast di episode selanjutnya. Bye.